Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan aku Ana di YouTube channel aku. Udah lama banget nggak bikin video, nggak update. Sebenarnya ada beberapa video yang sudah aku prepare untuk aku edit dan aku upload di YouTube channel, tapi menurutku ada beberapa kekurangan dan miss ya. Yang pertama video tentang cooking experience, dan itu kayak hancur banget, tapi rasanya sih fine sih, cuma kayak ada yang di luar, kayak di luar ekspektasi, dan itu menurutku nggak usah dulu lah, nanti aja gitu kan. Terus yang kedua adalah pengalamanku tentang kuliner aku, tapi ada beberapa kekurangan, yaitu pada waktu itu aku lupa nggak bawa clip on, dan suasananya juga lagi rame banget, dan ada beberapa spot duduk yang mereka kayak rapat gitu loh, dan itu kayak kalau misalkan aku jadikan konten malah takutnya privacy ya, itu kayak nggak tahu, kayak rapat tentang usaha gitulah gitu, jadinya kayak kurang proper aja kalau aku posting. Nah, makanya kali ini aku mau bikin video tentang salah satu passion aku atau interest aku tentang something gitu. Dari dulu, dari aku masih kecil itu aku suka banget sama yang namanya emas ya. Emas di sini bukan mas-mas ya, bukan cowok gitu, enggak. Tapi aku juga suka cowok, cuma bukan itu yang ingin aku bahas kali ini. Jadi tentang kesukaan aku atau kegemaran aku mengoleksi dan memakai perhiasan emas gitu. Sebenarnya ini dimulai sejak aku masih bayi ya, sudah dari kecil tuh udah dipakaikan orang tua perhiasan gitu sih. Jadi kayak sudah jadi adat aja, sudah mendarah daging aja gitu loh. Jadinya dari dulu terbawa sampai aku remaja ya kan, terus sampai dewasa ini. Gaji pertamaku pun selain aku kasih pada orang tua, aku juga membelikan emas gitu, karena aku menyadari bahwa hal yang paling aku suka yang berbau duniawi adalah perhiasan, yaitu emas. Untuk aku ingin menyarankan aja untuk teman-teman ya, kan ini banyak, soalnya aku bikin video ini soalnya banyak banget yang tanya gitu ke aku, kira-kira daripada emas kan lebih murah perak ya, gimana kalau aku beli perak aja? Kalau aku ya, saranku mending jangan beli perak. Karena apa? Karena warna perak itu cepat sekali berubah dan itu tidak sedap dipandang mata. Iya sih benar, memang harganya murah banget, bahkan 1 gramnya bisa di bawah 100.000 ya, ada yang bahkan 50.000 juga ada. Tapi dalam 1 bulan warnanya sudah nggak silver lagi teman-teman. Jadi saranku jangan beli perak ya. Kalau misalkan uang kalian nggak cukup, nabung aja terus dan belikan emas ya. Kenapa kok emas gitu? Mungkin teman-teman yang lain punya kegemaran yang lain, mungkin di bidang tas, atau mungkin sepatu, atau mungkin baju ya. Dan kalau memang itu brandnya bagus dan Everlast, itu sebuah apa namanya, kayak untuk investasi juga bagus sebenarnya, kayak brand-brand ternama gitu, kayak Gucci atau Hermes gitu-gitu. Cuma aku nggak akan mampu untuk beli itu, dan aku juga nggak minat di bidang itu ya, di bidang tas atau sebangsanya itu. Aku lebih suka ke emas yang mana aku mampu ya kan, dimana aku mampu membeli, dan aku juga suka gitu. Dan kalau misalkan tanya kenapa sih kok emas gitu, kenapa kok nggak yang lain gitu,
Kalau kita beli baju, beli hal-hal yang bisa yang uh, biasanya wanita kan sukanya kayak baju gitu-gitu ya, kayak parfum, terus sepatu atau tas gitu. Kenapa kok nggak pilih itu aja? Soalnya memang aku nggak terlalu passion aja sama hal-hal itu gitu loh. Aku lebih suka sama emas. Nah, pertanyaannya kenapa kok harus emas? Karena menurutku emas itu adalah salah satu bentuk investasi yang menjanjikan untuk masa depan. Kalau misalkan kalian beli emas dan ingin menjualnya dalam waktu dekat sih aku sarankan jangan. Karena emas itu bagus jika sudah punya rentang waktu yang lama. Misalkan kita beli sekarang lalu kita jual 5 atau 10 tahun mendatang, itu pasti mempunyai nilai yang berlipat gitu. Jadi kalau misalkan kalian orangnya bosanan, jangan sering-sering aja, jangan sering-sering beli emas. Kalau memang kalian tuh suka, kalian tuh tipe orang yang setia gitu ya, jadi memilih satu perhiasan terus oke, kalau bisa awet ya aku akan pakai ini aja terus gitu. Dan nanti suatu saat kalian mungkin membutuhkan uang, mungkin untuk pendidikan atau mungkin untuk membeli hal yang mendesak atau mungkin sakit dan lain-lain. Emas ini jika 5 tahun atau 10 tahun mendatang pasti nilainya akan naik atau untung. Tapi jangan ditukarkan emas lagi loh ya, tapi dicairkan dalam bentuk uang. Nah, itu pasti akan untung teman-teman. Dan makanya ketika aku punya uang gitu ya, aku langsung kayak oke, aku mau beli emas gitu. Nah, itu bisa aku jadikan sebagai simpanan aku gitu kan, investasi aku di masa datang gitu loh. Jadi misal beberapa tahun kemudian ya siapa tahu kita menikah ya, atau kita membutuhkan dana untuk usaha baru, atau mungkin kita sudah punya keturunan dan anak kita sudah mulai sekolah dan kita butuh uang. Nah, emas yang sudah kita investasikan, sudah kita beli semenjak kita masih single, itu bisa bermanfaat banget teman-teman. Nah, itu dia. Oke, aku akan menunjukkan beberapa koleksi emas aku, tapi ini hanya beberapa ya, karena letaknya pun gak akan aku tunjukkan karena memang tidak boleh ditunjukkan. Oke, yang pertama yang kelihatan aja ya teman-teman. Ya, yang kelihatan itu ini cincin. Di sini aku punya 1, 2, dan 3. Ini emas dari Indonesia, dari sini, dari kota aku, dari Kediri. Ini dari Madinah. Perbedaannya adalah emas dari Madinah ini kadarnya lebih besar ya, jadi hampir mendekati 100%. Apa bedanya antara emas ini Madinah sama emas ini, emas Indonesia, emas daerahku ya? Sebenarnya emas yang sama kayak ini di sini juga ada, tapi kualitasnya aja yang mungkin berbeda ya. Jadi kalau emas yang murni itu biasanya dia lebih lembek, jadi kayak gampang berubah bentuk, berubah ukuran gitu-gitu sih teman-teman. Jadi bedanya itu. Nah, kalau yang ini lebih kayak lebih padat aja gitu. Nah, ini mungkin sekitar 70-75% ya emasnya di sini. Nah, ini bentuknya. Nah, ini jadi lebih kaku aja gitu. Jadi kayak nggak akan gampang berubah bentuk gitu, kecuali kalau gramnya kecil ya. Kalau gramnya kecil ya pasti gampang berubah bentuk. Kalau aku sih suka cincin itu walaupun simple ya, atau dia dipakai di jari, tapi kalau bisa beli yang gramnya banyak. Kalau aku sih gitu, karena apa? Dia lebih awet. Nah, cincin ini juga bisa membantu kita untuk mengontrol bentuk jari teman-teman. Tuh, kalau kata orang-orang sih tanganku bagus, karena apa, aku dari kecil memang suka pakai cincin. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh tanganku gatal. Biasanya kalau aku pakai emas nggak pernah gatal ya. Cocok sih kalau aku kulitnya, cocok-cocokan ya. Memang ada yang memang suka gatal kalau pakai emas, ada yang nggak. Kemungkinan itu campurannya ya yang nggak cocok. Kalau aku sih alhamdulillah nggak ada masalah, makanya aku dari kecil suka pakai emas kan. Beberapa waktu yang lalu jariku ini gatal-gatal. Karena apa? Karena aku tambah gemuk.
makanya ini kayak susah, semakin susah kayak dilepas gitu loh, semakin susah dilepas. Kalau dulu sih gampang gitu loh teman-teman, sekarang kayak susah gitu loh. Nah, gunanya cincin ini apa? Untuk mengontrol bentuk jari kita, jadi biar tetap lentik gitu, kalau aku sih gitu. Ya itu mungkin hanya mitos, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi tuh tetap bagus kan, jariku tetap kayak kecil gitu kan. Oh iya, dah gitu sih. Jadi sebenarnya ingin beli lagi, tapi aku mempertimbangkan mau ditaruh mana lagi gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tiga ini menurutku udah kebanyakan juga gitu loh. Belum nanti kalau misalkan mau engagement atau mungkin married dan lain-lain, wah ditaruh mana, nggak ada tempat. Oh ya, oh ya, terus ini adalah tadi udah koleksi cincinku ya, lalu ada koleksi jam gelang. Ini baru aku beli hari ini teman-teman. Baru tuh, ini tulisannya kelihatan nggak? Tulisannya blessed. Ini cuma berapa gram ya? Ini cuma 2 gram, 2 gram sih, which is simple, cute. Oh teman-teman, ini kalau kalian punya aktivitas yang berat dan padat ya, aku sarankan jangan beli gelang yang menye-menye atau kecil gini gramnya. Soalnya apa? Takutnya apa? Gampang putus gitu loh. Jadi beli yang lebih besar gramnya dan lebih masif gitu ya, bahannya lebih berat dan lebih kokoh gitu ya. Jadi itu saranku sih. Jadi perhatikan juga bentuk ininya, rantainya ini kira-kira gampang putus atau enggak gitu. Biasanya aku kan nggak pernah kayak beli barang yang ada tulisannya gini-gini kan, jarang. Aku suka sama mata gitu yang ada mutiaranya, ya ada berlian, hiasan berlian gitulah, atau mutiara gitu. Kalau ini baru kali ini aku punya kayak tulisan kayak gini sih, menurutku kayak simple dan cute aja gitu kan, dipakai dilihat kan, bagus kan ya. Iya bagus ya teman-teman, seperti ini. Nah itu, lalu aku punya lagi, ini tadi gandengannya sih sebenarnya, karena uangku lebih makanya lebihannya aku belikan ini. Nah ini gelang yang baru aja aku beli. Nah ini beratnya 8,25 gram atau 8/4 gram. Nah gini, jadi ini sama ini tadi aku beli baru juga ini emasnya glowing cucok meong. Nah ini yang aku sebut sebagai lebih masif atau lebih padat ya. Ini walaupun kecil tapi ini berat teman-teman, ini berat. Itu ya teman-teman. Nah lagi ada tulisannya lagi, TNC, please return to New York. Aku disuruh kembali ke New York padahal aku belum pernah ke sana teman-teman. Tapi ini bagus menurutku, simple gitu tapi simple dan kayak cocok aja gitu. Warnanya yang aku suka, emasnya itu warnanya glowing banget di tangan kan. Oh iya, terus aku juga punya kayak koleksi anting yang tentu saja nggak bisa aku perlihatkan, dan juga kalung juga punya 2 juga gitu. Dan sekali lagi aku kayak bikin video ini bukan bermaksud untuk memperlihatkan menyombongkan diri atau apa gitu, bukan. Tapi di sini kayak ngasih beberapa pandangan aja buat teman-teman yang kira-kira bingung ya, mau kalau udah kerja punya uang, enaknya uangnya diapain ya biar lebih aman gitu kan, biar nggak cepat dibelanjakan gitu kan, amannya dibuat investasi apa ya. Kalau aku sih ya itu, aku emas itu sih. Nah sebenarnya yang mau aku lirik selanjutnya adalah kayak emas batangan gitu, cuma karena emasnya kan tidak bisa dipakai ya Kak. Itu aku kayak mempertimbangkan beberapa kali lagi gitu loh, soalnya emang aku suka hal yang dipakai gitu loh, kayak
aduh kayak seneng gitu ngeliatnya kayak ya itulah cewek ya, itulah manusia beda-beda gitu. Ada yang suka sama kosmetik, ada yang suka sama sepatu, ada yang suka sama tas gitu. Kalau aku memang lebih suka ke perhiasan emas gitu teman-teman. Oh ya, kalau bagi teman-teman yang mungkin mau menuju ke jenjang pernikahan kan, beberapa temanku belakangan ini akhir-akhir ini banyak yang tanya, kalau laki-laki itu boleh nggak sih pakai emas atau perak? Jawabannya nggak boleh. Jadi yang boleh cuma wanita. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah beli cincin yang bahannya bukan emas atau perak. Jadi bisa ada kan kayak besi atau apa itu yang harganya mirip sama emas gitu. Ada teman-teman. Dan itu lebih awet juga gitu. Dan kayak sparkling colornya gitu, kayak nggak memudar gitu teman-teman. Kalian bisa searching aja, ada kok. Jadi yang mau nikah sih nggak usah khawatir. Misalkan mau bikin cincin untuk cowok, ada sekarang solusinya teman-teman, dan sudah bisa dipesan di beberapa kota juga itu, online juga ada teman-teman. Tapi saranku mending langsung ke tempatnya, karena bisa langsung ukur sama mau pesan model yang seperti apa gitu ya teman-teman. Oke, demikian video aku kali ini. Semoga memberikan manfaat yang positif buat teman-teman semua. Jika ada salah atau hal-hal yang buruk itu datangnya dari aku, jika ada yang benar itu datangnya dari Allah. Maaf jika ada salah-salah kata. Stay positive, stay healthy, and stay happy. And bye bye. Assalamualaikum. يا طبطب ودلع، يا يقول انا اتغيرت عليه، انا ازعل اولع، ما هو كل همه ازاي يرضيه. يا طبطب ودلع، يا يقول انا اتغيرت عليه، انا ازعل اولع، ما هو كل همه ازاي يرضيه. قولوا له ده انا برضه